Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal penilaian akhir semester materi fikih kelas 12 semester 1. Soal yang pertama, di antara fungsi hadis terhadap Al-Quran ada yang disebut bayanut tashri', artinya A. Menetapkan hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran, B. Menjelaskan hukum yang diperdebatkan, C. Menetapkan suatu hukum yang pasti, D. Menetapkan dan menguatkan, E. Menjelaskan dan memberi keterangan. Jawabannya adalah A. Menetapkan hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Soal nomor 2, lahirnya mazhab usul fikih terjadi pada abad A. 2 Hijriyah, B. 6 Hijriyah, C. 4 Hijriyah, D. 5 Hijriyah, E. 3 Hijriyah. Jawabannya adalah A. 2 Hijriyah. Soal nomor 3, di bawah ini pokok isi kandungan Al-Quran kecuali A. Riwayat dan cerita, B. Fikih dan usul fikih, C. Ibadah, D. Janji dan ancaman, E. Tauhid. Jawabannya adalah B. Fikih dan usul fikih. Soal nomor 4, contoh hukum taklifi adalah A. Mani, B. Sebab, C. Azimah, D. Al-ijab, E. Syarat. Jawabannya adalah D. Al-ijab. Soal nomor 5, para ulama sepakat perkembangan dan pertumbuhan fikih dibagi menjadi A. 3 periode, B. 4 periode, C. 1 periode, D. 5 periode, E. 2 periode. Jawabannya adalah D. 5 periode. Soal nomor 6, objek pembahasan ilmu fikih adalah A. Perbuatan mukallaf dan mazhab sababi, B. Perbuatan mukallaf dan al-qiyas, C. Perbuatan mukallaf dan al-ijma', D. Perbuatan mukallaf dan nilai hukumnya, E. Perbuatan mukallaf dan al-maslahah mursalah. Jawabannya adalah D. Perbuatan mukallaf dan nilai hukumnya. Soal nomor 7, pengertian talfiq secara bahasa adalah A. Mempertemukan yang beda, B. Mempertemukan yang jauh, C. Mempertemukan menjadi satu, D. Mempertemukan menjadi dua, E. Mempertemukan menjadi satu tujuan. Jawabannya adalah C. Mempertemukan menjadi satu. Soal nomor 8, kelompok yang menolak kehujahan mazhab sababi adalah A. Kelompok Mu'tazilah, B. Imam Abu Hanifah, C. Imam Malik, D. Imam Ahmad, E. Imam Syafi'i. Jawabannya adalah A. Kelompok Mu'tazilah. Soal nomor 9, sumber hukum Islam diklasifikasikan menjadi 2 bagian. A. Sumber yang benar dan salah, B. Sumber yang hak dan batil, C. Sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, D. Sumber yang disepakati dan yang diperdebatkan, E. Sumber yang disepakati dan tidak disepakati. Jawabannya adalah C. Sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Soal nomor 10, berikut ini yang termasuk awarid ahliyah, menghalangi kecakapan dalam bertindak kecuali A. Pura-pura tidur, B. Gila, C. Wafat, D. Lupa, E. Belum dewasa. Jawabannya adalah A. Pura-pura tidur. Soal nomor 11, contoh dari urf amali adalah A. Memberi hadiah kepada calon istri saat khitbah, B. Mengadakan pesta perkawinan, C. Segala jenis ibadah yang biasa dilakukan masyarakat, D. Segala jenis transaksi yang biasa dipakai masyarakat, E. Tradisi pulang kampung. Jawabannya adalah D. Segala jenis transaksi yang biasa dipakai masyarakat. Soal nomor 12, syarat-syarat menjadi mujtahid kecuali A. Pernah bertemu Nabi, B. Mengetahui nasikh dan mansukh, C. Mengetahui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi,
D. Merdeka, E. Islam. Jawabannya adalah A. Pernah bertemu Nabi. Soal nomor 13, contoh hadis yang termasuk hadis takririyah adalah A. Hadis tentang perilaku Nabi, B. Hadis tentang tata cara sholat Nabi, C. Hadis tentang makan biawak, D. Hadis tentang bentuk fisik Nabi, E. Hadis tentang pentingnya niat. Jawabannya adalah C. Hadis tentang makan biawak. Soal nomor 14, metode dan jalan tengah untuk memahami hukum Islam atau fikih. Konsep di atas merupakan pengertian dari A. Tauhid, B. Usul fikih, C. Syariat, D. Nahwu, E. fikih. Jawabannya adalah B. Usul fikih. Soal nomor 15, kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum disebut A. Mujtahid, B. Ijtihad, C. Inlad, D. Qiyas, E. Ijma. Jawabannya adalah E. Ijma. Soal nomor 16, 3 pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum yaitu A. Tidak berat, meminimalisir beban, berangsur-angsur, B. Tidak berat, meminimalisir beban, langsung, C. Tidak berat, memaksa, berangsur-angsur, D. Tidak bertele-tele, meminimalisir beban, berangsur-angsur, E. Mengikat, memaksa, berangsur-angsur. Jawabannya adalah A. Tidak berat, meminimalisir beban, berangsur-angsur. Soal nomor 17, dasar hukum istihsan dikuatkan dengan dalil Al-Quran. A. Surah Al-Baqarah ayat 81, B. Surah Az-Zumar ayat 81, C. Surah Az-Zumar ayat 18, D. Surah Imran ayat 18, E. Surah An-Nahl ayat 18. Jawabannya adalah C. Surah Az-Zumar ayat 18. Soal nomor 18, suci dari hadas besar dan kecil menjadi syarat sahnya sholat. Contoh ini merupakan hukum A. Sholat, B. Taklifi, C. Usul fikih, D. Wad'i, E. fikih. Jawabannya adalah D. Wad'i. Soal nomor 19, tokoh yang mendapatkan gelar The Founding Father of Islamic Law Theory yaitu A. Sa'id ibnu al-Musayyib, B. Imam Syafi'i, C. Abu Hanifah, D. Imam Malik, E. Imam Ahmad. Jawabannya adalah B. Imam Syafi'i. Soal nomor 20, yang dimaksud mahkum alaih adalah A. Yang tidak dikenal baik, B. Orang balighh, C. Orang mukallaf, D. Yang diperintahkan, E. Orang merdeka. Jawabannya adalah C. Orang mukallaf. Soal nomor 21, kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang penukilannya disampaikan secara mutawatir merupakan pengertian dari A. Qiyas, B. Al-Quran, C. Istishab, D. Istihsan, E. Al-Hadis. Jawabannya adalah B. Al-Quran. Soal nomor 22, menurut Syekh Asnawi dalam kitab Nihayatul Al-Usul memberikan definisi tentang taklid yaitu A. Mengambil perkataan orang lain tanpa atau dengan dalil, B. Mengambil perkataan orang lain, C. Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil, D. Melaksanakan sesuatu yang diyakini benar, E. Mengambil perkataan orang lain berikut dalilnya. Jawabannya adalah C. Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Soal nomor 23, hukum yang dihasilkannya dengan kualitas kebenaran yang relatif atau dugaan, sehingga masih ada peluang untuk dibahas kembali dan melahirkan ijtihad baru. Pernyataan ini termasuk jenis ijma', A. Ijma' sukuti, B. Ijma' qat'i, C. Ijma' sharih, D. Ijma' zahir, E. Ijma' zanni. Jawabannya adalah E. Ijma' zanni. Soal nomor 24, haid bagi wanita menjadi penghalang untuk melaksanakan sholat. Contoh ini merupakan bagian dari hukum wad'i yaitu A. Sebab,
B. Sah, C. Azimah, D. Mani, E. Syarat. Jawabannya adalah D. Mani. Soal nomor 25, contoh dari syar'u man qablana adalah A. Perintah khitan bagi laki-laki, B. Perintah meninggalkan mabuk saat sholat, C. Perintah nikah sedarah, D. Perintah poligami, E. Pakaian najis harus dicuci bersih. Jawabannya adalah A. Perintah khitan bagi laki-laki. Soal nomor 26, penyusunan fikih sudah dimulai pada periode A. Sahabat, B. Ijtihad, C. Ulama, D. Tabi'in, E. Nabi. Jawabannya adalah A. Sahabat. Soal nomor 27, menurut Wahba Zuhaili, tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih adalah A. Membuat tata cara ibadah sesuai keinginan kita, B. Bisa membedakan mana fikih dan mana usul fikih, C. Mengetahui kaidah-kaidah untuk istinbat hukum, D. Mengetahui dan membuat kaidah usul fikih, E. Mengetahui ibadahnya para fuqaha. Jawabannya adalah C. Mengetahui kaidah-kaidah untuk istinbat hukum. Soal nomor 28, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, dan Imam Hambali merupakan contoh para mujtahid dengan tingkatan A. Mujtahid mutlak, B. Mujtahid takhrij, C. Mujtahid muntasib, D. Mujtahid tarjih, E. Mujtahid fatwa. Jawabannya adalah A. Mujtahid mutlak. Soal nomor 29, contoh aplikasi tiba yang benar adalah A. Mengikuti pendapat satu syekh yang kita idolakan, B. Mengambil hukum yang ringan saja, C. Mencontoh ibadah agama lain, D. Mengikuti ormas agama tertentu, dan E. Mencontoh sholatnya baginda Rasul. Jawabannya adalah E. Mencontoh sholatnya baginda Rasul. Soal nomor 30, berikut ini contoh sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu A. Qiyas, B. Al-Quran, C. Al-Hadis, D. Ijma', E. Urf. Jawabannya adalah E. Urf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.